Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul analisis parameter yang berpengaruh pada sifat mekanik produk hasil 3D printing menggunakan filamen PETG daur ulang dan non daur ulang. Di sini saya mewakili Ketua Ibu Charis Ricardo, anggota Ibu Loren Pratiwi, dan saya Marion Nenggolan, pendamping Bapak Kinle Aritonang dengan melibatkan mahasiswa Richard Winata dan Stephen Wirajaya. Tren pasar 3D printing semakin meningkat dalam 20 tahun terakhir ini. Bahkan di saat pandemi, Wohler melaporkan tahun 2021 kemarin ada pertumbuhan 7,5% pada industri additive manufacturing. Nah, tren penggunaan produk hasil 3D printing itu mengalami shifting yang awalnya digunakan untuk prototype, membuat prototype, tapi sekarang sudah membuat produk final atau produk jadinya, sehingga penggunaan 3D printing semakin masif. Di sisi lain, sampah plastik semakin meningkat berdasarkan INAPLAS dan BPS. Sampah Indonesia nomor 2, sampah plastik nomor 2 setelah China, yang mencapai 64 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta tonnya plastik tersebut dibuang ke laut. Nah, berdasarkan tren terakhir ini kita lihat penggunaan sampah itu cukup masif, terutama sampah yang berdasarkan PET. Dari segi 3D printing tadi itu menurut Anderson 2017 penggunaan 3D printing semakin tinggi, di mana mengakibatkan waste juga meningkat. Nah, waste tersebut itu banyak dari printing yang gagal. Rumusan masalah, parameter apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil cetakan 3D printing, lalu rekomendasinya bagaimana. Batasannya, mesin yang kita pakai adalah Anycubic Mega Zero, filamena PETG 67% daur ulang. Sifat mekanik yang diamati adalah tensile test. Kita uji tarik uji tarik dengan macam-macam sifat yang bisa kita lihat nanti, dan juga hardness test. Penelitian pendahuluan kita lakukan untuk menentukan parameter-parameter apa saja yang akan kita pakai, lalu juga kita ingin mengetahui level yang akan kita gunakan. Kita mulai dari penelitian pustaka. Dari penelitian pustaka ini kita lakukan pengujian untuk melakukan validasi atau verifikasi bahwa memang level-level tersebut cocok digunakan pada penelitian kita. Jadi ada beberapa yang gagal untuk melakukan proses printing, ada yang terjadi cacat dan lain-lain. Nah, dari sini kita berhasil menemukan bahwa parameter yang kita pakai adalah, pertama yang pasti adalah jenis material, di mana yang pertama, level pertama adalah 67% daur ulang, dan yang kedua adalah 0%. Lalu print temperaturnya 230, 235, dan 240 Celcius. Layer height-nya 0,1, 0,2, dan 0,3 mm, dan print speed 60, 80, dan 100 mm. Ada 18 run trial yang kita lakukan, di mana bagannya seperti ini, rencananya seperti ini. Lalu kita print, kita buat sesuai dengan setting dan parameter yang kita inginkan. Lalu kita uji dari partnya itu, kita uji menggunakan uji tarik di ITB. Lalu kita juga uji kekerasan menggunakan Sordi durometer, jadi tipe D cocok untuk kasus ini. Lalu ada plot dari hasil uji tarik tadi. Lalu dari situ kita ukur nilai modulus elastisitas, tensile stress, ultimate tensile strength. Lalu kita melakukan uji Shore hardness-nya replikasi 3 kali. Yang uji tarik kita tidak dapat replikasi karena sangat mahal sekali proses pengujiannya. Dan lalu kita dapatkan main effect dari parameter-parameter yang ada untuk kasus modulus elastisitas. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan signifikannya nanti kalau kita cek ANOVA-nya. Itu juga kita lihat dari main effect dari plot
tensile stress, juga ultimate tensile stress. Juga kita lakukan plotting untuk hardness. Kita menggunakan SN ratio, di mana SN ratio terbesar. Inilah adalah interaksi dari hardness ya. Hardnessnya interaksinya bisa keluar karena kita memiliki data replikasi tingkat ya. Lalu didapatkan dari ANOVA bahwa untuk modus elastisitas, parameter material dan juga parameter LH gitu ya, ini berpengaruh signifikan. Berikut adalah rekapitulasi dari nilai rata-rata SN rasio terbaik setiap parameter respon. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Martin Enggolan.